Hai guys, sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kiperet Asmoro. Saat ini saya Kiperet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis rumah pohon berhantu. Kisah ini dari narasumber kita, Nisa. Jadi Nisa pada tahun 2017 itu bersama dengan bapaknya ke rumah tantenya. Saat itu Nisa berusia sekitar 18 tahun. Dia bersama dengan bapaknya ke rumah tantenya, Tante Mila, di daerah Jawa Tengah. Rumah tantenya ini adalah rumah tua peninggalan Belanda lah, di daerah Jawa Tengah. Rumah ini rumah cukup besar, berarsitektur Belanda, ya biasalah arsitektur warna putih, catnya warna putih, dan rumah ini rumah satu lantai dengan halaman belakang yang luas, lebih luas dari rumahnya. Di halaman belakang rumah itu ada sebuah pohon besar, pohon tinggi, dan di atas pohon itu ada rumah pohon. Nah, jadi di dahan pohon itu ada tangga menuju rumah pohon itu. Nah, Nisa kaget pas ke rumah itu tahun 2017, dia pernah ke sana waktu dia masih kecil. Dia merasa kok rumahnya ini lebih besar dari yang dia dulu rasakan. Ya, mungkin karena sudah saking lamanya ya. Sudah lebih dari 11 tahun dia nggak pernah ke sana. Setelah ke sana lagi kok dia ngerasa lebih luas. Kemudian dia mengelilingi rumah itu dan masuk ke kamar-kamar sampai ke halaman belakang yang ada rumah pohonnya. Kemudian dia naiklah ke rumah pohon itu dari tangga-tangga itu, tangga-tangga yang di dahan pohon. Pada saat dia belum naik sampai ke atas, baru setengah jalan dia melihat di dalam rumah itu kok ada sosok perempuan telanjang yang nggak pakai baju, terus membelakangi dia. Turunnya dia segera lalu ke tantenya, dia nanya ke Tante Mila, itu siapa di atas kok kayak ada sosok perempuan nggak pakai baju? Oh, itu rumahnya belum tante beresin. Abaikan saja itu, tapi sebaiknya kamu jangan ke sana, itu belum tante beresin gitu. Nah, jadi maksud sepertinya tuh bukan hanya diberesin artinya dirapihkan rumahnya, tapi juga karena ada penghuni lah semacam gitu. Seperti terkiasan ada seperti itu ya. Nah, akhirnya ya Mila nggak ke situ, kemudian Mila di dalam rumah tantenya saja. Kemudian ngobrol-ngobrol. Dulu di sini suka ada anak-anak main sih, tapi entah berapa lama udah setahunan ini nggak pernah ada anak main ke sini lagi, kata Tante Mila. Sebelumnya kan ada anak suka main bola di sini katanya, di halaman belakang. Akhirnya Mila inisiatif lah untuk ngajak tetangga-tetangga situ. Kemudian Mila ke empat rumah dari situlah dia ngelihat anak-anak lagi pada main bola, diajak anak-anak itu. Cuman anak-anak itu ada yang nyaut satu orang. Saya dulu pernah ke sana, tapi di atas pohon itu saya lihat ada setan katanya. Udahlah, nggak ada itu kata si Mila. Yuk nanti kita kasih es krim deh. Akhirnya anak-anak itu karena dibujuk pakai es krim, maulah. Akhirnya mereka main bola lah di situ. Kemudian Mila mengajak salah satu dari anak itu untuk nonton bola dari atas pohon. Salah satu anak itu Dika akhirnya mau. Nah, kemudian naiklah mereka ke rumah pohon nonton dari atas. Nah, saat lagi nonton, anak-anak yang main bola itu akhirnya ngeliat ke atas pohon terus bilang, Dika turun, Dika turun. Nah, Dika yang mau turun, setelah turun satu dua anak tangga akhirnya jatuh gitu. Terus dia teriak, tadi saya kayak ditarik perempuan dari belakang. Akhirnya mereka anak-anak pada lari. Kemudian Nisa nanya kepada salah satu dari anak-anak itu, kenapa kalian lari? Akhirnya dia bilang, tahun lalu kami kesini sama seorang anak dari kami. Temen dia jatuh persis dari atas karena ada perempuan nggak pakai baju berdarah-darah. Dan ya nggak pakai baju terus berdarah-darah, dan anak itu kayak didorong terus jatuh. Setelah dia jatuh dia juga sakit-sakitan setelah itu. Kemudian anak itu bilang, dulu konon katanya
Di bawah pohon ini ada makam perempuan. Jadi ada seorang perempuan yang diperkosa, terus dalam kondisi setengah hidup, dikubur hidup-hidup gitu. Dan ada makamnya di situ. Oh begitu, kata Nisa. Dia kan tidak tahu sejarah rumah pohon itu. Ya, akhirnya dia tahu dari situ setelah anak itu pergi. Baru dari situ dia menyadari. Cuman dia kan nggak enak bertanya kepada Tante Mila. Nah, setelah itu Nisa mengajak bapaknya untuk mempercepat mereka nggak terlalu lama-lama lagi nginep di rumah Tante Mila. Dan Tante Mila ini kan tinggal sendiri di situ. Ya, kebetulan karena dia sudah pisah dengan suaminya dan anak-anaknya dia juga sudah melanjutkan studi, sudah sekolah di Jakarta. Ada yang kuliah, ada yang melanjutkan studi, ada yang bekerja di Jakarta. Jadi rumah itu hanya ditinggali sendiri oleh Tante Mila. Karena itu rumah adalah warisan dari buyutnya. Ya, sudah dari zaman Belanda. Demikian dari saya, kisah mistis penunggu rumah pohon, ya, rumah pohon berhantu. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.